Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Jember. Tentunya dengan narasumber kita hari ini, Mas Imam Tabrani Pusaka, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember. Nah, pemirsa, terkait dengan pemilu pada tahun 2024, begitu. Nah, kita tanyakan lagi nih terkait dengan pengawasan begitu. Nah, baik, Mas Imam, dari perubahan daerah pemilihan atau dapil begitu yang ada di Kabupaten Jember sendiri dari 6 menjadi 7. Nah, bagaimana tanggapan Mas Imam sendiri sebagai Ketua Bawaslu? Ya, jadi ada beberapa dapil khususnya di Jawa Timur ini memang berubah secara dapil. Dan kebetulan di Kabupaten Jember juga mengalami perubahan yang awalnya 6 menjadi 7. Tetapi ini tidak merubah jumlah kursi karena jumlah kursi yang diperebutkan itu masih sama, yaitu 50 kursi gitu loh. Jadi menurut saya tidak ada permasalahan sebenarnya terkait dengan perubahan dapil gitu loh. Karena memang jumlah kursi yang diperebutkan memang masih 50 dan hanya ini aja sih memperlebar cakupan bukan memperlebar dapilnya itu aja sih sebenarnya. Karena kan di Jember ini sesuai dengan acuannya DPT yang kemarin tahun 2018 itu kan sudah 1,8 juta pemilih. Dengan perubahan dapil ini semakin sebenarnya mempermudah pengawasan kita juga gitu loh di Kabupaten Jember itu Kabupaten sendiri. Jember khususnya di lapangan gitu loh, karena dapilnya semakin banyak, menambah satu dapil yang itu kemudian memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan pemilu nanti tahun 2024. Oke, baik, Mas Imam, atas dasar apa begitu perubahan dari dapil itu sendiri? Sebenarnya itu wilayahnya KPU RI, karena yang menetapkan kan itu KPU RI, sehingga KPU RI meminta masukan kepada KPU kabupaten di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan dapil tersebut, sehingga sebenarnya ada masukan-masukan juga terkait dengan tanggapan masyarakat terkait dengan perubahan dapil itu pasti melibatkan, dan itu melibatkan partai politik juga sebagai peserta pemilu gitu loh. Yang kemudian menjadi sebelumnya 6 menjadi 7 dan kecamatannya di dapil itu juga berubah. Tentu itu sudah dilakukan masukan dari masyarakat juga, masukan dari partai politik, dan juga masukan dari KPU Kabupaten Jember sendiri, yang itu diserahkan kepada KPU RI, yang KPU RI nanti itu yang membahas di pusat bersama Bawaslu maupun bersama partai politik juga, sehingga muncullah yang awalnya 6 dapil menjadi 7 dapil itu. Baik, dari perubahan ini berarti ketika diimplementasikan atau disosialisasikan begitu di masyarakat sendiri, masyarakat menerima atau adakah kendala? Ya Menerima ya? mungkin yang menjadi pro dan kontra ya mungkin ya, dari beberapa partai politik maupun bakal bacalek gitu loh. Karena yang awalnya sudah tahu mungkin dapil sekian ini meliputi kecamatan ini ternyata dipecah gitu loh. Mungkin pro dan kontranya mungkin seperti itu aja sih. Oke, berarti tidak ada yang signifikan sampai adanya penolakan yang lebih begitu, tidak ya? Karena secara kursi yang diperebutkan itu sama. Sebenarnya, hanya berbeda kecamatan saja gitu loh. Jadi misalnya Bacalek A ini di dapil 1 kalau kemarin itu dapil 1 yang kemarin ini kan meliputi 7 sampai 8 kecamatan, sekarang hanya 4 atau 5 kecamatan gitu loh. Jadi kan semakin sedikit kecamatannya semakin ketat kompetisinya, mungkin seperti itu. Baik, Mas Imam, dari perubahan 6 ke 7 itu mempermudah begitu ya berarti ya dalam
Kalau dari sisi pengawasannya menurut Ya? kami seperti itu gitu. Oke. Karena semakin sedikit dalam satu daerah pemilihan itu kecamatannya, kita semakin fokus, bisa semakin fokus terhadap apa, pengawasan di daerah pemilihan itu sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang dari pemilihan umum serentak itu sendiri yang perlu diantisipasi atau meminimalisir kecurangan dalam pelaksanaan pemilu sendiri itu seperti apa, Mas? Ini mungkin lebih general Oh begitu. ya, ya sebenarnya kan sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU-nya. Kemudian juga ada Undang-Undang 7 dan juga dari segi pengawasan ada Perbawaslu. Sehingga aturan main itu sudah jelas terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Ya kadang memang ada beberapa segi atau beberapa tahapan itu memiliki kekosongan hukum tersendiri yang itu tidak bisa kami paksakan sebagai pengawas gitu loh. Salah satu contohnya adalah kampanye. Di dalam kampanye itu kan harus memuat beberapa kriteria atau citra diri. Nah, citra diri itu pun di undang-undang didefinisikan bahwa citra diri itu meliputi nomor urut, kemudian gambar partai, visi misi, seperti itu. Nah, yang sekarang ini kan masih belum ada calon legislatif yang ditetapkan oleh KPU, sehingga banyak sekali bermunculan salah satunya mungkin apa ya, alat peraga sosialisasi, alat peraga lah kalau saya menyebutkan itu, karena belum bisa disebut APK karena masih belum masuk tahapan kampanye, sehingga baliho-baliho maupun apa ya, gambar-gambar yang ada di beberapa titik di Kabupaten Jember itu belum bisa dikatakan APK, tapi hanya alat peraga saja. Lah, salah satu kekosongan hukumnya itu ya di situ itu. Karena masih belum masuk tahapan kampanye, kami belum bisa menindak alat peraga yang sedang bertebaran di titik-titik di Kabupaten Jember. Nah, ini sebenarnya ini wilayah dari Satpol PP sebagai penegak perda gitu loh. Nah, ini yang menjadi kadangkala banyak pertanyaan-pertanyaan, loh itu banyak banyak baliho-baliho kenapa kok tidak ditertibkan gitu. Seperti itu. Karena itu tadi adanya kekosongan Iya, ada hukum kekosongan hukum. Jadi memang kalau yang sekarang masih bisa untuk melakukan sosialisasi ya. Sekarang ini kan sudah ada peserta pemilunya sebenarnya. Peserta pemilu itu adalah partai politik dan nomor urut pun itu juga sudah ada. Bukannya tidak boleh bersosialisasi atau mengenalkan partainya, bukan tidak boleh, tetapi ada beberapa aturan-aturan yang tidak memperbolehkan itu. Yang diperbolehkan adalah melakukan pendidikan internal di partainya sendiri. Ini untuk yang saat ini yang diperbolehkan seperti itu. Lalu bagaimana yang kemudian bacalek yang sudah masang baliho bertebaran di mana-mana, itu pun belum tentu menjadi caleg juga gitu loh. Dan belum tentu juga menjadi legislatif gitu. Belum pasti. Makanya belum pasti karena memang masih belum ditetapkan juga oleh KPU. Menjadi caleg itu ketika ada penetapan dari KPU. Dari KPU begitu. Nah, menarik sekali Mas Imam. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.